Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat morfologi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sesuai dengan waktu Anda menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Siska Tri Ananda dari Prodi Sastra Indonesia dengan NIM 21017025. Tanpa memperpanjang waktu, baiklah saya akan mempresentasikan ujian tengah semester morfologi dengan dosen pengampu Ibu Siti Ainim Liusti, SPD M Hum. Kelas kata. Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Untuk menyusun kalimat yang baik dan benar, dengan berdasarkan pola-pola kalimat baku, pemakaian bahasa haruslah mengenai jenis dan fungsi kelas kata terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Berikut ini lagu Naik Delman. Kuda supaya baik jalannya. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tuk. Tutik tatik tutik suara sepatu kuda. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tuk. Tutik tatik tutik suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turun kayak ke kota. Naik dalam bus istimewa ku duduk di belakang. Ku duduk samping aku sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tuk. Tutik tatik tutik tak suara sepatu kuda. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tuk. Tutik tatik tutik tak suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turun kayak ke kota. Naik dalam bus istimewa ku duduk di belakang. Ku duduk samping aku sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tuk. Tutik tatik tutik tak suara sepatu kuda. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tuk. Tutik tatik tutik tak suara sepatu kuda. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tuk. Tutik tatik tutik tak suara sepatu kuda. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tuk. Tutik tatik tutik tak suara sepatu kuda. Baiklah, itu adalah lagu Naik Delman. Next, kembali ke PPT.
Yang pertama ada kata utama. Ciri kelas kata utama itu mempunyai kemungkinan bergabung dengan kata lain untuk membentuk kata secara morfologis. Yang kedua, memiliki atau kaya gejala morfologis. Dan fungsi kata utama itu menduduki kata-kata kunci dalam pembentukan kalimat. Next. Menganalisis kelas kata utama. Yang pertama itu ada verba. Verba atau kata kerja merupakan kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan, proses, gerak, keadaan, atau terjadinya sesuatu. Kata dikatakan berkategori verba jika dalam frasa dapat didampingi partikel tidak dalam konstruksi dan tidak dapat didampingi partikel di, ke, dari, atau dengan partikel seperti sangat, lebih, atau agak. Golongan verba dibagi menjadi verba dasar dan verba turunan. Yang kedua, ada nomina. Nomina adalah kategori yang secara sintaksis tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel dan tidak mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel dari. Nomina itu sering juga disebut dengan kata benda. Yang kedua, ada kata tugas. Ciri kelas kata tugas itu, dia tidak mandiri, bergantung pada kata utama. Karena kata miskin atau kemungkinan kecil untuk membentuk kata lain secara morfologis. Yang kedua, ada gejala morfologis tetapi terbatas. Yang B, fungsi dari kelas kata tugas, yaitu menghubungkan kata utama. B, menganalisis kelas kata tugas. Kelas kata tugas itu ada adverbia. Adverbia adalah kategori yang dapat mendampingi adjektiva, numeralia, atau preposisi atau proposisi dalam konstruksi sintaksis. Dalam kalimat ia sudah pergi, kata sudah adalah adverbia, bukan karena mendampingi verba pergi, tetapi karena mempunyai potensi untuk mendampingi adjektiva. Misalnya dalam yang kedua ada pronomina. Pronomina adalah kategori yang berfungsi untuk menggantikan nomina. Apa yang digantikannya itu disebut anteseden. Anteseden itu ada di dalam atau di luar wacana atau di luar bahasa. Sebagai pronomina, kategori ini tidak bisa berafik, tetapi beberapa di antaranya bisa direduplikasikan, yakni kami-kami, dia-dia, beliau-beliau, mereka-mereka, dengan pengertian meremehkan atau merendahkan. Kata pronomina dapat dijadikan sebagai frase pronominal, seperti aku ini, kamu sekalian, mereka semua. Pronominal dapat dikatakan juga sebagai kata petunjuk. Yang ketiga ada preposisi. Preposisi adalah kategori yang terletak di depan kategori lain, terutama nomina, sehingga terbentuk frase eksosentris direktif. Preposisi disebut juga dengan kata depan, menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan preposisi tersebut dengan konstituen di belakangnya. Yang keempat ada konjungsi. Konjungsi adalah kategori yang berfungsi untuk meluaskan satuan yang lain dalam konstruksi hipotaksis dan selalu menghubungkan dua satuan lain atau lebih dalam konstruksi. Konjungsi menghubungkan bagian-bagian ujaran yang setaran maupun yang tidak setetaran. Keanekaragaman bahasa menyebabkan beberapa konjungsi sulit dibedakan dari preposisi. Konjungsi disebut juga dengan kata sambung. Nah, berikut ini adalah contoh kelas kata. Yang pertama adalah verba dasar bebas. Verba dasar bebas itu contohnya jalan, duduk. Yang kedua ada pronomina. Contohnya itu jalannya. Yang ketiga pronomina. Contohnya sepatu, kuda, dan delman. Yang keempat ada preposisi. Contohnya ke, di. Dalam lagu Naik Delman itu ke kota, di muka. Konjungsi contohnya yang. Adverbia contohnya sedang. Baik, sekian video presentasi dari saya. Thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye.